Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya melakukan ujian pada aplikasi e-kampus. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah Bapak Ibu masuk ke link ekampus.unsika.ac.id. Nah, akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Lalu, Bapak Ibu bisa masuk atau klik tombol e-kampus, masukkan username Bapak Ibu sebagai dosen, lalu klik login. Setelah itu akan muncul tampilan dashboard dari sistem aplikasi e-kampus ini. Nah, untuk membuat atau untuk melaksanakan ujian pada aplikasi e-kampus, pertama-tama kita perlu men-setting atau membuat bahan ujian. Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan cara mengklik menu, lalu pilih modul perkuliahan, dan lalu masuk ke bahan ujian dan sertifikat. Ketika udah klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya kalau ibu bapak pertama kali untuk membuat bahan ujian itu biasanya masih kosong. Nah, kita tuh perlu menambahkan datanya dulu dengan cara klik tambah data, isi kode ujian. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengisi 1 2 3. Terus untuk nama ujian, saya misalkan di sini akan membuat nama ujian dengan UTS Sistem Operasi. Nah, ini bisa disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu nanti. Untuk jenis saya akan setting ke esai. Untuk level, ini sebenarnya bisa dikosongkan, artinya bisa diklik semua level atau bisa dipilih level 1, level 10. Gunanya apa? Ini tuh seperti tingkat kesulitan saja sebenarnya. Di sini saya akan mencontohkan pada level 3. Nah, untuk nilai lulus, ini nilai lulus atau syarat dari kita bisa mahasiswa itu bisa lulus dari ujian itu berapa minimal. Misalkan di sini saya setting 30 saja. Untuk sertifikat, biarkan settingannya default, termasuk syarat dan mengikuti ujian. Untuk tata tertib, sebenarnya dari e-kampus sendiri sudah membuat sistemnya, atau artinya dia udah mengenerate otomatis. Kita atau sebenarnya atau juga kita bisa rubah gitu, sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Untuk settingan kali ini saya akan mendefaultkan saja seperti ini. Nah, untuk fakultas biasanya karena ibu bapak ini pakai akun dosen, itu otomatis udah terdefault gitu, artinya udah tergenerate. Nah, untuk mata kuliah ini bisa kita pilih. Misalkan di sini kan karena saya ingin membuat sistem operasi ujian untuk sistem informasi, kita pilih mata kuliah sistem informasi. Nah, setelah itu klik simpan. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat bahan ujian, kita perlu menambahkan soalnya. Untuk menambahkan soal dari UTS sistem operasi ini atau ujian ini, kita perlu klik tombol tambah yang ada di kiri ini. Klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena ini masih kosong, kita perlu mengisinya gitu. Nah, untuk catatan, ketika kita misalkan Bapak Ibu mempunyai 5 soal untuk ujian tengah semester. Nah, Bapak Ibu tuh nggak disarankan untuk membuatnya satu persatu gitu. Tidak disarankan misalkan seperti ini. Misalkan satu itu saya pengen ujian soalnya sebentar. Soalnya seperti ini, terus nomor 2 itu saya pengen soalnya seperti ini. Misalkan. Nah, sebenarnya cara ini bisa, tapi cara itu tidak disarankan gitu. Lebih baiknya Bapak Ibu tuh membuat satu persatu untuk soalnya gitu. Misalkan saya punya 5 soal nih. Saya contohkan misalkan untuk UTS ini saya ingin membuat 5 soal. Bapak Ibu bisa klik soal baru, terus isi soalnya. Nah, sistem dari field ini tuh artinya ini sama seperti Word.
Bapak Ibu bisa membuat atau apa bisa menambahkan gambar. Misalkan contoh di sini saya ingin menambahkan gambar. Oke, misalkan. Di sini saya akan menambahkan gambar contoh seperti ini. Nah, dia otomatis akan muncul. Nah, gambar ini bisa kita isi 1 sampai 2 kali gitu. Jadi kita bisa menambahkan beberapa gambar sekaligus dengan ukuran yang minimal maksimal itu 100 KB gitu. Artinya kalau lebih dari itu dia tidak bisa gitu. Nah, terus untuk settingan di sebelah kanannya, ini tuh misalkan saya contohkan saya punya 5 soal. Saya berarti skor skor akhirnya tuh 100. Nah, saya tuh ingin berarti untuk soal ini tuh skor benarnya 20 misalkan. Untuk skor salahnya saya kosongin, untuk skor defaultnya saya kosongkan, untuk keterangannya pun saya kosongkan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka otomatis soal pertama itu akan muncul gitu, akan tampil gitu. Nah, untuk soal kedua, halnya sama seperti tadi. Kita menambahkan soalnya lagi. Nah, setelah sudah, misalkan kita bisa klik simpan. Nah, itu otomatis soal nomor 2 tuh diisi gitu. Nah, seterusnya gitu, sampai 5. Jika ada 10 ya berarti artinya isi 10 semuanya gitu, satu persatu kita buat. Oh, ini skornya belum diisi apa saya? Oh, udah ya. Nah, nah, misalkan ini udah 5 soal. Selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan atau membuat bahan ujian atau men-setting bahan ujian dan memasukkan soalnya. Untuk melakukan ujiannya sendiri, Bapak Ibu bisa masuk ke menu, lalu pilih yang perkuliahan, lalu pilih modul aktivitas perkuliahan. Karena saya di sini mencontohkannya sistem operasi, mata kuliah sistem operasi. Nah, sini saya akan mencontohkan pada kelas 5G misalkan. Nah, kita bisa klik tanda tambah, tombol tambah yang di samping kiri. Nah, lalu masuk ke agenda. Di sini saya contohkan kita akan melakukan UTS. Nah, UTS itu biasanya ada di pertemuan ke-8. Nah, kita pilih pertemuan ke-8. Nah, selanjutnya ketika emang sudah muncul ketampilan ke-8 atau pertemuan ke-8, Bapak Ibu bisa klik tombol ujian yang ada di sebelah catatan. Kita klik tombolnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita sudah membuat bahan ujian, kita cukup mengambil bahan ujian yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik tombol ambil bahan ujian, lalu pilih soal atau bahan ujian yang udah Bapak Ibu bikin. Karena saya mencontohkan sistem operasi, maka akan saya klik tombol di samping kiri ini, lalu pilih yang simpan dan gunakan ujian yang sama. Maka otomatis ujian yang sudah kita buat itu akan muncul di UTS, pertemuan 8 UTS. Nah, ada settingan-settingan yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum ujian ini dimulai. Misalkan settingan seperti apabila peserta belum selesai ujian dan tiba-tiba terputus koneksi, atau misalkan baterainya habis, atau misalkan crash, nah maka secara otomatis tampilan ujian akan muncul dengan melanjutkan waktu terakhir berhenti. Artinya misalkan si mahasiswa ini ketika melakukan ujian sistemnya crash, dia relog lah istilahnya, relog. Nah, kalau kita klik tombol ini otomatis dia akan kembali lagi gitu ke ujian sebelumnya. Misalkan dia di menit ke-20, nah otomatis dia masuk lagi ke menit 20 gitu. Ketika kita uncentang, artinya nanti mahasiswanya tidak bisa mengikuti ujian gitu. Makanya saya sarankan untuk mencentang saja.
Nah, tuh settingan kedua ini artinya peserta tidak boleh melihat atau kembali ke soal sebelumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau pengen mahasiswanya tuh kalau udah ngerjain nomor satu terus next ke nomor 2, nah Bapak Ibu tuh nggak pengen nih mahasiswanya masuk kembali lagi ke nomor satu, itu bisa kita klik centang saja gitu. Di sini saya akan mencontohkannya sebentar. Uh, Misalkan di sini saya pengen tidak, jadi maksudnya mahasiswa saya biarin gitu nggak apa-apa, boleh kembali ke soal sebelumnya, artinya saya akan centang. Di sini akan otomatis ketika tadi kan saya pilih SI gitu. Terus untuk level 3, nah skornya itu artinya nilai lulusnya 30 ini maksudnya apa? 30 ini artinya tadi kan saya setting untuk minimal lulusnya itu pada ujian kali ini itu minimal 30. Nah, untuk jumlah soal, nah karena saya settingnya karena saya itu bikin 5 soal, itu yang ditampilkan tuh cuma 5 gitu. Artinya gini, maksudnya apa? Jadi misalkan nih Bapak Ibu punya 100 soal. Nah, yang ingin ditampilkan tuh misalkan cuman 5, otomatis dia kita settingan di sini. Kita klik sini 5 gitu. Nah, kalau misalkan emang soalnya itu 100 tadi itu tuh nanti otomatis dia soalnya itu setiap siswa atau mahasiswa itu beda-beda gitu. Nah, untuk dibatasi waktu, artinya kalau ujian ini dibatasi waktu ya diklik, kalau enggak berarti ini bebas gitu sampai kapan. Nah, kalau mahasiswa bisa melihat jawaban dan nilai setelah ujian. Jadi kalau emang nanti mahasiswa atau Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, mahasiswanya itu bisa lihat, kita klik centang gitu. Nah, untuk settingan tadi kalau random atau urutan nomor soal diacak itu pilih yang ini gitu. Artinya kalau tadi seperti saya bilang, kalau misalkan kita punya 100 soal cuman kita tampilkan 5, itu kalau misalkan kita centang yang ini dia otomatis uh, keacak. Nah, untuk lama ujian kita bisa setting di sini. Misalkan saya pengen lama ujian pada kali ini tuh 1 jam. Nah, untuk dimulainya kita perlu setting di sini. Nah, misalkan saya ingin dimulai itu pada tanggal 26 jam, misalkan jam 09.00 sampai misalkan tanggal 26 jam misalkan 13.00. Nah, untuk nilai masuk ini apa? Untuk nilai masuk ini artinya kita tuh perlu men-setting ini penting karena nanti kalau misalkan kita setting ini itu masukkan nilainya akan kemana gitu. Karena ini sifatnya UTS, ujian ini bersifat UTS, maka kita perlu pilih yang UTS. Nah, untuk bobot biarkan 100. Nah, sampai di sini di tampilan mahasiswa itu otomatis dia ter sudah tampil pada tampilan mahasiswa. Saya akan contohkan pada tampilan mahasiswa ketika dia melakukan ujian gitu. Oke, ini tampilan pada mahasiswa ketika ingin melakukan ujian. Nah, ini saya akan mencontohkan bagaimana sih mahasiswa akan melakukan ujian nanti. Nah, dari segi mahasiswa, dia perlu masuk ke mata kuliahnya tersebut. Pada pertemuan 8 ini, klik tombol ujian, maka akan muncul ujian yang sedang berlangsung. Di sini akan tertera misalkan lama waktunya, dimulainya kapan sampai selesainya kapan tuh akan tertera. Nah, ini nilai masuk kemana itu otomatis akan, karena ini sifatnya UTS, maka di sini karena kita tadi pilih settingannya sebagai ke UTS, maka otomatis di mahasiswa akan muncul tampilan UTS. Lalu pilih klik ikuti. Nah, ini akan persyaratan yang tadi telah kita setting gitu. Nah, pilih ikuti ujian sekarang. Misalkan di sini saya akan isi random saja.
Maksudnya hanya sebagai contoh, ketika sudah kita bisa lanjut, ini lanjut, ini lanjut. Nah, selesai. Nah, itu artinya jadi kalau dari sisi mahasiswa seperti itu tampilannya. Dan ini dia bisa melihat hasil atau soal-soal yang udah dijawab, telah terjawab misalkan. Dia bisa melihat hasilnya dia gitu nanti. Nah, gimana sih cara mengkoreksinya? Oke, saya akan mencontohkan bagaimana melakukan koreksi dari hasil ujian mahasiswa yang telah melakukan ujian gitu. Oke. Di sini saya sudah mencontohkan tadi saya sudah mencontohkan bagaimana dari sisi mahasiswa ketika melakukan ujian. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang telah melakukan ujian. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ke hasil yang ada di sebelah kanan ini, klik tombol hasil, akan muncul tampilan dari mahasiswa yang sudah mengerjakan. Nah, biasanya kalau misalkan mahasiswa yang sudah mengerjakan, itu tuh otomatis dia tampilannya seperti ini. Jadi ada tanda khusus gitu loh. Nah, untuk mengkoreksinya, kita klik tanda tambah pada mahasiswa tersebut di pojok kiri. Kita klik tombol tambah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan penilaian. Misalkan menurut isi ini, misalkan saya isi skor benarnya 1. Nah, untuk kali ini saya akan isi skornya benarnya misalkan karena skor soal 20, misalkan saya akan isi 10. Misalkan sini saya akan isi 10. Ini bagaimana cara melakukan koreksi dari soal atau melakukan koreksi dari jawaban mahasiswa gitu. Nah, jika sudah, maka otomatis sistemnya perlu saya ingatkan bahwa ketika kita selesai menginput soal menginput nilai, itu otomatis ke save gitu. Nah, jika di sini masih kosong, itu perlu klik hitung ulang. Nah, otomatis nilainya sudah muncul gitu. Nah, itu cara bagaimana melakukan koreksi dari mahasiswa tersebut gitu. Setelah sudah, Bapak Ibu bisa klik tutup gitu. Nah, bagaimana sih cara melakukan transfer nilai? Nah, jadi setelah kita melakukan atau mengkoreksi jawaban dari mahasiswa, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah mentransfer nilai tersebut gitu. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik pada tampilan seperti ini, klik tombol sinkron nilai. Nah, dicontohkan tadi kan saya sudah melakukan koreksi kepada salah satu mahasiswa. Misalkan di sini ada mahasiswa Noeral. Nah, bisa setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik masukkan nilai UTS. Ditunggu. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, artinya nilai itu sudah masuk gitu ke penilaian UTS secara otomatis. Nah, bisa kita lihat dengan cara, misalkan sini saya tutup dulu ya. Selesai. Nah, pilih menu, masuk ke penilaian mahasiswa. Tadi kan di sini saya pilih tuh 5G ya. Saya akan lihat 5G. Nah, ini kelas 5G. Kita tambah. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi nilai itu sudah masuk. Nah, ini. Jadi kalau sudah melakukan ujian, kita perlu melakukan penilaian, setelah itu melakukan transfer nilai gitu. Maka secara otomatis nilai itu udah masuk ke UTS gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bagaimana cara melakukan ujian di e-kampus. Jika Bapak Ibu nanti masih bingung, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak dari UPT TIK. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.